Selamat datang di Selaman Mendalam kita kali ini. Kita mau coba bedah nih soal perizinan bangunan di Surabaya. Katanya kan salah satu yang paling cepat ya di Indonesia. Ya, sering banget disebut begitu. Nah, sumber kita ini dari laporan analisis. Ada soal regulasi nasional, terus peraturan lokal Surabaya sendiri, sampai gimana sih platform digital kayak Surabaya Single Window atau SSW itu nyambungnya ke OSS sama SIM-BG. Lengkap ya berarti? Iya, lumayan. Misi kita nih pengen tahu aja, apa sih rahasianya Surabaya bisa responsif gitu? Dari KKPR, PBG, sampai SLF-nya. Oke, kita bongkar yuk. Oke, siap. Nah, pertama nih, ada perubahan gede kan dari IMB yang lama, itu izin mendirikan bangunan, ke PBG, persetujuan bangunan gedung. Ini gara-gara UU Cipta Kerja sama PP 16 tahun 2021. Bedanya apa sih intinya buat Anda sebagai pemohon? Jadi beda paling dasarnya itu di fokusnya, Mas. PBG ini lebih ke pemenuhan standar teknis bangunan di awal. Jadi dasarnya dokumen perencanaan Anda. Oh, jadi lihat kertasnya dulu ya? Betul. Beda sama IMB dulu, yang kadang perlu cek lapangan dulu baru izin keluar. Secara teori sih, ini bikin persetujuan awal buat mulai bangun jadi lebih cepat. Tunggu. Kalau persetujuannya bisa keluar lebih cepat, mungkin sebelum ada cek fisik detail gitu, apa nggak agak rawan ya? Gimana mastiin bangunannya nanti beneran aman dan sesuai standar? Nah, pertanyaan bagus itu. Justru disitulah peran sertifikat layak fungsi SLF. Jadi penting banget. Oke. Karena PBG bisa keluar cepat berdasarkan standar di kertas, tanggung jawab buat buktiin kalau bangunan yang udah jadi itu beneran aman, andal, sesuai standar teknis, ya adanya di SLF itu. Jadi SLF itu kayak jaminan mutu akhirnya gitu ya, setelah bangunannya berdiri. Tepat sekali. Bisa dibilang SLF ini sabuk pengaman pasca konstruksi. Cepat di depan, tapi tetap ada pengawasan ketat di belakang. Oke, paham. Nah, ngomongin soal cepet tadi, ini kan Surabaya sering dipuji nih. Katanya punya sistem digital, SSW itu. Apa sih yang bikin spesial dibanding, ya, portal online biasa? SSW ini emang lebih dari sekedar formulir online biasa sih. Unggulnya itu diintegrasi sama fitur-fiturnya yang beneran motong birokrasi. Contohnya gimana tuh fiturnya? Ada misalnya fitur bank data, artinya dokumen Anda yang udah pernah diunggah, kayak KTP, sertifikat tanah, itu disimpan. Jadi bisa dipakai lagi buat izin lain tanpa perlu repot unggah ulang. Oh, bank data ya. Itu kedengerannya simple ya, tapi emang ngaruh banget ya di lapangan buat pengguna. Mangkas waktu gitu. Ngaruh banget. Bayangin aja Anda nggak perlu lagi cari-cari, terus unggah dokumen yang sama berkali-kali tiap ngurus izin beda di lingkup Pemkot. Anda tahu persis sudah sampai mana prosesnya, nggak nebak-nebak atau bolak-balik kantor. Terus ada notifikasi otomatis, izinnya juga bisa cetak sendiri pakai QR Code. Wah, canggih juga ya, QR Code segala. Iya, ini semua tujuannya ngurangin ketemu tatap muka yang nggak perlu dan motong waktu tunggu secara drastis. Oke, jadi SSW ini pilar pertama ya, digitalisasi yang terintegrasi. Nah, terintegrasinya ini kemana aja? Betul, pilar pertama. Integrasinya ada dua arah. Vertikal, SSW ini nyambung ke sistem nasional kayak OSS buat KKPR, sama SIM-BG buat data bangunan. Oke, ke pusat ya. Ya, terus yang nggak kalah penting, horizontal. SSW ini nyambungin berbagai dinas teknis di internal Pemkot Surabaya sendiri. Jadi data bisa ngalir antar dinas. Penting tuh biar nggak lempar-lemparan data antar dinas. Selain teknologi, pasti ada aturan mainnya juga kan? Gimana Surabaya ngaturnya secara lokal? Itu dia pilar kedua. Kerangka regulasi lokal yang adaptif. Contohnya Perwali Surabaya nomor 52 tahun 2023. Perwali 52 2023, isinya apa tuh? Perwali ini bagi peran jelas banget. DPM PTSP itu jadi loket akhir yang nerbitin izinnya. Sementara DPKKP itu fokus ke kajian teknis sama nerbitin persetujuan teknis atau prestek. Oke, pembagian tugasnya jelas. Nah, yang cerdas lagi, regulasi ini bedain jalur proses tergantung kompleksitas bangunannya. Maksudnya dibedain gimana tuh? Ya, buat bangunan simpel kayak rumah tinggal, prosesnya bisa cepat banget. Targetnya 1 hari kerja kalau syarat teknis lengkap. Tapi buat bangunan yang lebih rumit, yang butuh kajian tim ahli bangunan gedung atau TAGB, waktunya lebih panjang, sekitar 6 hari kerja. Oh, jadi ada jalur cepat, ada jalur normal gitu ya? Bisa dibilang gitu. Kunci efisiensinya juga ada di delegasi wewenang penilaian teknis ke tim profesi ahli atau tim penilai teknis yang udah tersertifikasi. Jadi penilaian teknis bisa jalan barengan, nggak numpuk. Paham. Nah, sebelum PBG kan ada tahap
cek tata ruang dulu ya. Kalau nasional kan namanya KKPR lewat OSS. Di Surabaya gimana tuh? Surabaya udah punya mekanisme lokal yang efisien buat ini. Namanya SKRK, Surat Keterangan Rencana Kota. SKRK ya? Iya. Nah, hebatnya, SKRK lokal ini sekarang udah nyambung penuh sama sistem KKPR nasional di OSS. Jadi proses cek tata ruang di awal juga jadi lebih cepat. Wah, mantap. Jadi udah teknologi canggih, regulasinya juga adaptif. Udah cukup itu aja? Ternyata belum. Ada pilar ketiga nih, yang seringkali jadi penentu utama. Apa tuh? Komitmen politik dari pimpinannya, sama budaya birokrasi yang mau berubah dan inovasi. Tanpa dukungan kuat dari atas, terus kemauan semua jajaran buat jalanin sistem dan aturan baru ini, ya SSW secanggih apapun, perwali sebagus apapun, gak bakal optimal. Jadi faktor manusianya juga ya, political will dan budaya kerjanya. Betul banget. Ini bukan cuma soal sistem, tapi soal orangnya juga. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, buat Anda yang dengerin, kecepatan dan kemudahan izin di Surabaya itu ternyata kombinasi 3 hal ya. 1, sistem digital SSW yang terintegrasi kuat, motong birokrasi. Iya. 2, aturan main lokal yang pintar, bedain proses sesuai kerumitan dan delegasi wewenang teknisnya efektif. Betul. Dan yang ketiga, ini yang mendasari semua, komitmen pimpinan plus budaya birokrasi yang mau berubah. Tepat sekali. Nah, ini mungkin bawa kita ke satu pemikiran akhir nih untuk Anda renungkan. Surabaya kan udah buktiin nih, sinergi teknologi, regulasi, sama kemauan politik itu bisa bikin layanan publik efisien. Iya. Pertanyaannya sekarang, kalau daerah lain mau niru nih, tantangan terbesarnya tuh cuma soal beli atau bikin teknologi kayak SSW, atau jangan-jangan justru di bagian yang lebih susah? Reformasi kelembagaannya, bikin pembagian peran antar dinas yang jelas kayak di Perwali Surabaya itu, dan yang paling penting, numbuhin komitmen politik sama kemauan berubah di birokrasinya. Gimana kira-kira Anda melihat peluang dan tantangan adaptasi model ini di daerah Anda?